Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan pertama oleh Saudara Predi dengan judul Perkembangan Islam dan Dinamika Islam di Singapura dan Brunei Darussalam. Kepada Saudara Predi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kedatangan Islam di Singapura. Masuknya Islam ke Singapura terkait dengan proses kedatangan Islam di Asia Tenggara. Sementara Kaiser berpendapat bahwa Islam di Asia Tenggara memang berasal dari Timur Tengah, tetapi lebih tepatnya berasal dari Mesir, karena Mesir di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara, mayoritas berasab Syafi'i yang sama dengan Mesir. Hal ini dapat dibuktikan dengan apa yang disebutnya sebagai teori umum tentang Islamisasi Nusantara, yang harus didasarkan pada sejarah literatur Islam Melayu, Indonesia, dan sejarah pandangan-pandangan dunia Melayu, sebagaimana yang terlihat pada perubahan konsep dan istilah kunci dalam literatur Melayu Indonesia pada abad ke-10 sampai ke-11 Masehi. Menurutnya, setelah Islam datang telah terjadi pergeseran pandangan dunia Melayu. Adapun teori kedua, India, yang dikemukakan oleh beberapa ahli dari Belanda, di antaranya Pinapel, yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara datang dari India, tepatnya Gujarat, sehingga teori ini lebih dikenal dengan teori Gujarat. Setelah itu, barulah orang-orang Arab terutama yang menisbahkan dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad, yaitu dengan memakai gelar Sayyid As-Sarif, yang menjalankan dan menyelesaikan proses dakwah Islam, baik secara ustadz maupun sebagai sultan. Adapun teori ketiga adalah teori Bengal, disampaikan oleh Qadarullah Fatimi, yang memberikan kesimpulan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara atau Nusantara melalui Bengal. Adapun teori keempat, teori Persia, menyatakan bahwa para pedagang Persialah yang membawa Islam ke Asia Tenggara. Baiklah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Juwita, NIM 1051904010. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah awal masuk dan berkembangnya Islam di Brunei Darussalam. Kedatangan Islam di Brunei melegitimasikan bagi rakyat Brunei untuk menikmati Islam yang tersusun dari adat dan terhindar dari akidah tauhid. Adapun raja-raja Brunei yang memerintahkan sejak resmi didirikannya dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan adalah Sultan Muhammad Shah, Sultan Ahmad, Sultan Syarif, Sultan Sulaiman, Sultan Bolkiah, Sultan Abdul Qahar, Sultan Saiful Rizal, Sultan Syah Brunei. Pada itu, kerajaan Brunei dalam konstitusinya secara tegas menyatakan bahwa kerajaan tersebut adalah negara Islam yang beraliran Sunni. Disinilah letak keunikan masyarakat Islam Brunei, sekaligus sebagai indikasi bahwa Islam di Brunei bisa berkembang tanpa ada hambatan, karena masyarakatnya menghindari su'uzani yang berlebihan terhadap Inggris. Justru dengan sikap tasamuh masyarakat Muslim menyebabkan Brunei benar-benar menjadi Darussalam dari berbagai goncangan dan malapetaka. Salah satu bukti lagi, di samping bukti-bukti lain bahwa Islam di Brunei mengalami perkembangan yang cukup signifikan di antara negara-negara Muslim lainnya adalah bahwa selama tahun 1091 bangsa Brunei telah menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam berbagai forum Islam regional dan internasional. Posisi sentral Islam lagi-lagi diperkuat di bulan September 1992 dengan didirikannya Tabung Amanah Islam Brunei.
lembaga finansial pertama di Brunei yang dijalankan berdasarkan ajaran syariat Islam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang sejarah awal masuk dan berkembangnya Islam di Brunei Darussalam. Sekian saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika Islam di Singapura. Dinamika Islam di Singapura sejak 1800-an merupakan pusat pemerintahan Inggris di Asia Tenggara. Negara yang dahulunya merupakan pos kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan bernama Temasek. Ini mulai diduduki oleh Inggris saat kehadiran Thomas Stamford Raffles pada 28 Januari 1819 yang ditugaskan oleh East Indian Company, sebuah perusahaan dagang India Timur Britania, untuk mencari lokasi strategis dengan membangun pelabuhan di Selat Malaka. Kependudukan Inggris ini salah satunya dilakukan untuk membendung dominasi Belanda dengan VOC. Usaha kolonialisme Inggris di Singapura diperkuat dengan adanya kebijakan Straits Settlement pada 1826 sehingga Inggris diperbolehkan untuk melakukan pelayanan komersil dan angkatan laut untuk mengambil keuntungan dari rempah-rempah dan perdagangan dari berbagai daerah-daerah di Singapura. Akan tetapi, pada Perang Dunia Kedua, Jepang datang untuk menjajah Singapura sehingga posisi Inggris menjadi goyah dan akhirnya menyerahkan Singapura ke tangan Persekutuan Tanah Melayu. Penyerahan ini otomatis membuat Singapura berada di bawah pemerintahan federal Malaysia. Namun beberapa tahun setelahnya terjadi perang ideologi People Action Party sehingga Singapura melepaskan diri dari Malaysia dan menjadi negara independen pada 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Yusof bin Ishak dan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew pada tahun 1959, Singapura turut menganut ideologi komunitarianisme. Ideologi tersebut berfokus pada komunitas dan masyarakat, di mana komunitarianisme masyarakat juga berisi keyakinan bahwa masyarakat yang sempurna tidak tergantung dari ambisi individu, namun bergantung pada tanggung jawab struktur komunal kohesif. Selain itu, ideologi kapitalisme juga mempengaruhi kehidupan masyarakat di Singapura dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Ideologi demokrasi juga kerap ditambahkan untuk mendorong pembangunan dalam negeri Singapura. Akan tetapi, Singapura tidak memiliki etnis asli, dikarenakan Singapura dari dulu merupakan pelabuhan strategis sehingga cenderung berisi etnis yang bermacam-macam. Bahkan sekitar 42% warga negara Singapura adalah warga negara asing. Sejak abad ketiga, pemukiman Tionghoa di Singapura sudah dapat ditemukan, sehingga terhitung pada 2015 terdapat sejumlah 74,3% dari total kependudukan Singapura merupakan etnis Tionghoa dan 13,3% etnis Melayu, 9,1% etnis India, dan 3,3% lainnya berbeda-beda. Tingkat pertumbuhan penduduk di Singapura cenderung rendah, sebesar kurang lebih 1,2% tiap tahunnya, sehingga total penduduk sejumlah kurang lebih 5.535.000 jiwa pada 2015. Keberagaman etnis yang terdapat di Singapura ini menyebabkan mother language masyarakat juga berbeda-beda, sehingga dengan etnis yang dianut namun berbahasa Inggris tetap merupakan bahasa yang utama. Sedangkan terdapat 4 agama utama di Singapura, yaitu Buddha, Taoisme, Kristen, dan Hindu yang dibawa oleh etnis yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti, NIM 105190281. Saya akan menyampaikan materi dinamika Islam di Brunei Darussalam.
Brunei Darussalam merupakan negara yang awalnya berada di bawah pengaruh agama Hindu. Kejayaan Kesultanan Brunei pada abad ke-16 lambat laun menurun seiring dengan masuknya Inggris ke wilayah Sarawak pada abad ke-19, sehingga Brunei Darussalam dibatasi otoritas dalam negerinya. Saat Perang Dunia Kedua berlangsung, Brunei sempat berada di bawah penjajahan Jepang. Dan pasca Perang Dunia Kedua, Brunei memperoleh otoritas self-government pada tahun 1959 serta menjadi negara berbasis Islam. Brunei Darussalam kerap mempromosikan ideologi Melayu Islam Beraja atau MIB yang mereferensikan etnis Brunei dan Islam sebagai agama nasionalnya. Melalui ideologi MIB, Brunei dapat menjunjung tinggi legitimasi politik raja maupun sultan berdasarkan nilai-nilai Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Saudara Hari kepada Saudara Hari. Saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Anggara dari kelompok 4 kelas 3I dengan NIM 105190425. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan perkembangan Islam dan dinamika Islam di Singapura dan Brunei Darussalam. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan dinamika Islam di Brunei Darussalam. Dari penduduk Brunei pada tahun 2015 terdapat kurang dari 500.000 jiwa. Jumlah ini membuat Brunei menjadi negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di Asia Tenggara. Jadi, meskipun demikian, sebenarnya jumlah populasi di Brunei Darussalam selalu meningkat dari tahun ke tahun, sebesar 1-2%. Rata-rata setiap tahunnya distribusi usia di Brunei berupa sebesar 41,5%. dari jumlah populasi berusia sama dengan atau kurang dari 24 tahun. 46,9% dari jumlah populasi berusia antara 25 hingga 54 tahun dan 11,6% dari jumlah populasi berusia di atas 54 tahun. Dari sisi kondisi sosialnya, Brunei dari 3 atau 5 masyarakat Brunei merupakan etnis Melayu sehingga bahasa resmi negara adalah bahasa Melayu dengan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Namun, etnis Melayu di Brunei sendiri terdapat atas 7 subgrup, yaitu Brunei Melayu, Kedayan, Bisaya, Dusun, Murut, Tutong, dan Belait. Subgrup etnis tersebut juga menganut adat istiadat Islam, meskipun sebagai besar beragama Kristen. Dulu, di bawah kekuasaan Inggris, berbagai pedagang Tiongkok turut berdagang dan berimigrasi ke Brunei sehingga sampai saat ini etnis Tionghoa masih menjadi etnis dominan di antara etnis non-pribumi. Akan tetapi, berbagai bentuk diskriminasi terhadap etnis non-Melayu dan spesialis terhadap etnis Melayu masih kerap dilakukan di Brunei. Contohnya adalah digratiskannya biaya pelayanan sipil bagi etnis Melayu. Bahkan sekitar 90% etnis Tionghoa hingga saat ini belum memiliki status kewarganegaraan penuh di Brunei Darussalam. Sekian itu pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kerap dilakukan di Brunei. Contohnya adalah digratiskannya biaya pelayanan sipil bagi etnis Melayu. Bahkan sekitar 90% etnis Tionghoa hingga saat ini belum memiliki status kewarganegaraan penuh di Brunei Darussalam. Sekian itu pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.